Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih mengizinkan kita untuk menghirup udara secara bebasnya dan tanpa batasnya. Dan ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umatnya untuk kaum muslimin maupun orang-orang kafir. Setelah itu, salawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita, Rasul kita, penutup bagi para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga ditegakkannya hari pengadilan. Alhamdulillah, kita bersyukur masih dipertemukan dengan bulan Ramadan kali ini. Kita dapat berpuasa, merasakan syahur, dan nikmatnya berbuka. Yang ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan semoga di Ramadan yang akan datang Allah masih mengizinkan kita semua untuk menyambut kehadirannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan sangat banyak sekali. Di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya permulaan ayat Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Dan saya di sini mewasiatkan bagi pendengar dan saya sendiri untuk meningkatkan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasul menyebutkan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam hadis ini tertera bahwa jika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang itu lebih banyak hurufnya dibandingkan alif lam mim? Bagaimana jika kita membaca surat Al-Fatihah? Bagaimana jika kita membaca 1 juz dalam Al-Quran? Bagaimana jika kita membaca 10 juz, 20 juz? Dan bagaimana jika kita menghatamkan Al-Quran yang 30 juz? Berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan? Dan bukan hanya itu kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan ini kebaikan akan dilipat gandakan. Jadi semua itu akan lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi sesuatu yang ditunggu oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan ini, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana kaum muslimin berlomba-lomba, berebut-rebut untuk beriktikaf di masjid, di musola-musola, membaca Al-Quran untuk mendapatkan malam kemuliaan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran surat Al-Qadr ayat 3. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit bumi pada 1/3 malam terakhir. Kaum muslimin rahimakumullah,
Saya di sini mewanti-wanti agar kita semua memperhatikan bacaan Al-Quran kita untuk memperbaiki panjang pendeknya, untuk memperbaiki huruf-hurufnya. Karena jika dalam pembacaan Al-Quran salah dalam panjang pendeknya atau salah dalam pengucapan hurufnya, akan melenceng jauh dari arti yang sesungguhnya, akan melenceng jauh dari arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita terus belajar, kita terus membaca Al-Quran dan terus belajar masalah din, masalah agama. Karena tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur untuk kita belajar agama. Yang agama yang mulia ini, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah nantinya kecuali agama Islam ini. Agama yang dipertahankan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai-sampai mereka berperang mati-matian dan menjadi syahid hanya untuk mempertahankan agama Islam ini. Wallahu taala alam. Mungkin yang sedikit ini bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita realisasikan di kehidupan kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.